Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang wanita bernama Ibu Ratna, pemilik warung seblak sukses di Bandung yang tiba-tiba kaya raya. Namun, di balik kesuksesannya tersimpan rahasia kelam. Ia melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi. Demi mempertahankan kekayaannya, ia harus terus memberi tumbal mulai dari karyawannya sendiri hingga anggota keluarganya. Namun karma selalu menemukan jalan. Perlahan satu persatu arwah korban datang menjemputnya kembali. Cerita ini akan membawa kamu masuk ke dalam dunia mistis, mencekam, dan penuh kegelapan di mana aroma seblak pedas berubah jadi bau amis darah. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Warung seblak Ratna Magnus dulunya cuma gerobak kecil di pinggir jalan Babakan, Bandung. Tempatnya sederhana, cuma terpal biru, meja kayu seadanya, dan wajan hitam besar yang udah gosong di pinggirnya. Tapi rasa seblaknya emang luar biasa. Pedasnya nendang, gurihnya pas, bikin orang ketagihan. Ibu Ratna yang jualan juga dikenal ramah, suka senyum, dan murah ngomong. Setiap ada pelanggan baru, dia pasti hafal pesanan mereka di hari berikutnya. Orang-orang suka banget, bukan cuma karena rasa seblaknya, tapi juga karena sikap Ibu Ratna yang bikin nyaman. Tapi entah kenapa, sekitar setahun setelah warung itu buka, semua berubah. Gerobak kecil itu tiba-tiba disulap jadi warung besar dengan tembok cat merah cerah. Papan neon box gede bertuliskan Seblak Ratna Magnus. Pedasnya bikin ketagihan, lengkap dengan foto Ibu Ratna tersenyum lebar. Di bawahnya ada tulisan kecil, resep rahasia turun-temurun. Orang-orang yang lewat pasti berhenti sebentar buat lihat. Warungnya selalu rame. Bahkan malam hari pun antrean bisa sampai ke pinggir jalan. Mobil-mobil mewah mulai datang. Banyak yang penasaran, dari mana Ibu Ratna dapat modal sebanyak itu. Awalnya orang berpikir mungkin dia menang undian, atau ada investor, tapi nggak ada yang tahu pasti. Ibu Ratna cuma bilang, namanya rejeki, kalau udah waktunya pasti datang. Tapi entah kenapa cara dia ngomong kadang terasa dingin. Tatapan matanya kosong, kayak lagi mikir sesuatu yang jauh. Yang bikin warga sekitar mulai resah adalah kejadian-kejadian aneh yang muncul setelah warung itu jadi besar. Tiap malam, meskipun sudah tutup, dari dapur warung masih suka keluar asap tebal. Kadang bau bumbunya enak banget, bikin orang ngiler. Tapi kadang, aroma itu berubah jadi bau amis campur anyir darah. Beberapa warga yang rumahnya dekat warung sering dengar suara wajan digoreng tengah malam, diselingi tawa kecil perempuan dari dalam. Padahal semua karyawan sudah pulang, dan lampu depan warung sudah mati. Pernah suatu kali, salah satu tetangga, Pak Jaja, penasaran dan coba lihat dari jendela belakang warung. Dia bilang, waktu itu sekitar jam 2 pagi. Lampu dapur nyala redup, dan dia lihat Ibu Ratna berdiri di depan wajan besar, ngaduk sesuatu dengan gerakan pelan. Tapi anehnya, di sampingnya ada dupa yang menyala dan sebuah mangkuk berisi darah segar. Suaranya lirih, seperti sedang berdoa, tapi bahasanya aneh. Bukan bahasa Sunda, bukan juga bahasa Indonesia. Begitu dia dengar suara cekikikan kecil dari arah dalam warung, Pak Jaja langsung kabur pulang dan gak pernah berani cerita ke siapa-siapa sampai beberapa hari kemudian. Di sisi lain, salah satu karyawan lama Ibu Ratna, namanya Mila, juga pernah ngalamin hal ganjil. Mila kerja di sana udah dari awal warung buka, jadi dia tahu betul gimana perubahan Ibu Ratna. Dulu orangnya ceria, suka bercanda sama karyawan, tapi sekarang lebih pendiam, sering ngurung diri di dapur, jarang keluar kecuali buat ngawasin kasir atau ngitung uang. Mila bilang, pernah suatu malam dia disuruh lembur beresin dapur. Pas lagi nyapu, dia lihat Ibu Ratna masuk, bawa dupa dan kendi kecil, ditaruhnya di atas meja dapur. Lalu dia mulai ngaduk seblak sendirian. Tapi bukannya masak seperti biasa, dia malah buka mulut, komat-kamit baca sesuatu sambil meneteskan cairan merah ke dalam wajan. Mila sempat mengintip, dan waktu dia lihat lebih jelas, cairan itu bukan saus, tapi darah. Mila ketakutan, tapi karena penasaran, dia masih diam di tempat. Sampai tiba-tiba Ibu Ratna berhenti, menatap ke arah pintu belakang tempat Mila berdiri. Tanpa suara, dia senyum, tapi senyumnya lebar banget. Matanya tajam seperti tahu Mila lagi ngintip. Mila langsung lari keluar dapur sambil nangis. Paginya dia bilang ke temannya kalau dia mau resign, tapi Ibu Ratna malah manggil dia ke ruang belakang. Setelah itu, Mila gak pernah kelihatan lagi, kata Ibu Ratna. Mila pulang kampung karena ibunya sakit. Tapi anehnya, waktu teman-temannya coba hubungi, nomor Mila udah gak aktif. Sejak kejadian itu, suasana di warung makin aneh. Kadang pelanggan cerita kalau waktu makan,
mereka dengar suara orang nangis pelan dari arah dapur. Ada juga yang bilang, mereka sempat lihat bayangan hitam besar berdiri di pojok ruangan, tapi begitu dilihat lagi, udah nggak ada. Piring-piring di rak sering jatuh sendiri, padahal nggak ada angin. Bahkan tukang ojek online yang sering nganter pesanan ke sana pernah cerita, waktu dia mau ambil makanan, dia lihat di dapur ada sosok hitam tinggi besar, berdiri di belakang Ibu Ratna. Meski banyak kejadian aneh, warung seblak Ratna Magnus tetap makin laris. Orang-orang seolah nggak peduli dengan gosip seram itu. Tiap malam antrean makin panjang. Bahkan kadang polisi yang patroli pun mampir beli, karena katanya rasanya beda dari yang lain. Tapi mereka nggak tahu, beda itu datang dari mana. Ada satu hal lagi yang bikin bulu kuduk merinding. Setiap malam Jumat Kliwon, warung itu selalu tutup lebih awal. Lampunya dimatikan, tapi dari dalam masih terdengar suara seperti orang berisik. Langkah kaki, wajan digoreng, dan bisikan-bisikan aneh. Pernah ada anak muda iseng lewat dan coba rekam dari luar pakai HP. Tapi waktu diputar ulang, suaranya beneran bikin orang gak bisa tidur. Ada suara perempuan ketawa pelan, lalu bisikannya berubah jadi seperti jeritan kesakitan. Setelah malam itu, anak muda itu sakit panas 3 hari dan ngelantur terus ngomong bau darah. Seblaknya bau darah. Ibu Ratna sendiri kalau ditanya tentang hal-hal aneh itu, dia cuma senyum, mungkin halusinasi aja, katanya. Tapi orang-orang tahu, ada yang berubah dari dirinya. Wajahnya makin pucat, matanya sering sembab, dan di tangannya selalu ada gelang hitam aneh yang gak pernah dilepas. Kadang dia ngomong sendiri sambil ngelus wajan besar di dapur, kayak lagi ngobrol sama seseorang yang gak kelihatan. Sampai akhirnya, salah satu warga yang tinggal tepat di sebelah warung bilang, tiap malam dia dengar 2 suara dari dalam dapur. Suara Ibu Ratna, dan satu lagi suara berat seperti laki-laki tua. Tapi anehnya, nggak pernah ada laki-laki yang masuk ke sana malam-malam. Warga itu pernah coba ngintip dari celah ventilasi, dan dia lihat bayangan besar seperti ular melingkar di lantai dapur. Tubuhnya hitam berkilat, matanya merah menyala. Begitu Ibu Ratna mematikan dupa, bayangan itu lenyap seolah disedot ke wajan besar di depannya. Setelah malam itu, warga itu langsung pindah rumah. Katanya, dia nggak sanggup lagi tidur dengan suara ngesot dan desisan yang selalu muncul menjelang subuh dari arah dapur seblak. Meski begitu, orang-orang tetap datang. Mereka bilang rasa seblaknya emang aneh, tapi enak banget. Pedesnya bikin lidah mati rasa, tapi nagih. Setiap orang yang makan di sana hampir pasti datang lagi. Tapi ada satu kesamaan dari mereka, semua pelanggan tetap warung itu selalu mimpi buruk di malam. Setelah makan, mimpi tentang perempuan berambut panjang yang ngaduk wajan besar sambil senyum ke arah mereka, dengan mata yang memerah seperti bara api. Itulah awal mula perubahan besar di warung seblak Ratna Magnus. Warung yang dulunya cuma tempat sederhana, sekarang jadi tempat yang selalu ramai siang malam. Tapi di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak manusiawi, yang tumbuh bersama wajan besar di dapur belakang. Dan semua orang yang pernah mencicipi seblaknya, tanpa sadar sudah membawa pulang sedikit dari kutukan itu. Sebelum warungnya jadi sebesar sekarang, Ibu Ratna sempat menghilang selama 3 hari penuh, tanpa kabar. Waktu itu para tetangga dan karyawannya sempat panik. Warung tutup, pintu rumah digembok dari luar, dan Akes Pinia nggak bisa dihubungi. Orang-orang kira dia pergi mudik atau liburan keluar kota. Tapi nggak ada yang tahu kalau sebenarnya 3 hari itu adalah awal dari semua kengerian yang terjadi kemudian. Hari pertama masih pagi, Ibu Ratna pamit ke beberapa orang tetangga. Katanya mau ziarah ke Gunung Kawi. Wajahnya terlihat tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya merah seperti habis nangis, dan suaranya serak. Dia bawa tas kecil, selendang hitam, dan 1 botol kaca yang ditutup kain merah. Doakan saja, biar usaha saya lancar, katanya sambil senyum tipis. Tak ada yang curiga. Gunung Kawi memang sering jadi tujuan orang yang mau ngalap berkah, apalagi pedagang seperti dia. Tapi yang orang nggak tahu, tujuan Ibu Ratna kali ini bukan sekadar ziarah. Perjalanannya ke Gunung Kawi dimulai dari terminal. Dia naik bus malam sendirian. Di dalam bus, suasananya sunyi, penumpang lain tertidur, sementara Ibu Ratna duduk di pojok belakang, menatap keluar jendela. Setiap kali bus melintasi jalan gelap atau hutan kecil, dia merasa seperti ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Begitu sampai di Malang, dia dijemput oleh seorang pria tua berwajah keras, berjubah abu-abu lusuh. Namanya Mbah Darmo. Orang-orang sekitar mengenalnya sebagai dukun yang sering jadi perantara bagi mereka yang mencari pesugihan. Tubuh Mbah Darmo kurus tapi tegap, matanya tajam, seperti bisa membaca isi hati siapapun yang ditatapnya. "Kau siap?" katanya pelan. Suaranya serak tapi tegas. Ibu Ratna hanya mengangguk. Mereka lalu menempuh perjalanan naik motor tua ke arah Gunung Kawi. Udara dingin menusuk kulit. Kabut mulai turun,
dan suara jangkrik makin keras seiring mereka mendaki. Di sepanjang jalan, Mbah Darmo terus membakar dupa di tangan kiri, sementara tangan kanannya menggenggam sesuatu yang dililit kain merah. Mereka tiba di kaki Gunung Kawi menjelang maghrib. Suasana sepi, hanya ada suara angin dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Ibu Ratna diminta beristirahat di pondok kayu kecil di tepi hutan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, hanya ada cahaya bulan samar yang temaram di sela kabut. Sekitar tengah malam, Mbah Darmo membangunkan Ibu Ratna. Waktunya, katanya singkat. Dengan langkah pelan, mereka masuk ke dalam hutan. Jalan setapak yang mereka lalui penuh akar dan daun kering. Setiap kali angin berhembus, dahan-dahan pohon berderit seperti suara orang berbisik. Ibu Ratna mulai merasa takut, tapi Mbah Darmo tidak menoleh sedikit pun. Wajahnya datar, hanya langkah kakinya yang terdengar mantap di antara suara malam. Setelah berjalan hampir setengah jam, mereka sampai di sebuah tempat terbuka dengan batu besar di tengahnya. Batu itu seperti altar alami, berlumut, tapi anehnya di permukaannya ada bekas gosong seperti sering kena api. Di sini tempatnya, kata Mbah Darmo. Dia lalu menaruh dupa, kendi berisi air, dan sebilah pisau kecil di atas batu itu. Keluarkan semua yang sudah kusiapkan. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna membuka tasnya. Isinya foto suaminya, segumpal rambut anaknya, dan botol kecil berisi darah ayam hitam. Bau amis darah langsung menyengat begitu botol itu dibuka. Udara di sekitar mendadak berat, seolah semua suara di hutan berhenti. Mbah Darmo mulai melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami Ibu Ratna. Suaranya rendah tapi bergema aneh, seperti ada banyak suara lain yang menirukan dari arah hutan. Dupa mulai menyala. Asapnya melingkar-lingkar seperti ular. Ibu Ratna mulai merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Mbah Darmo memotong sedikit jarinya dengan pisau kecil, lalu meneteskan darah itu ke tanah di depan batu besar. Kalau ingin sukses besar, katanya dengan nada berat, kamu harus rela memberi tumbal darah sendiri. Darah yang punya ikatan batin, itulah syaratnya. Uang besar butuh nyawa sebagai gantinya. Ibu Ratna terdiam. Dalam kepalanya, wajah suaminya terlintas, juga anak semata wayangnya, Rian. Tapi entah kenapa, ada dorongan kuat dalam hatinya untuk melanjutkan. Saya rela, katanya akhirnya dengan suara pelan tapi tegas. Mbah Darmo menatapnya tajam, lalu menyerahkan pisau itu padanya. Teteskan darahmu ke tanah, katakan janjimu. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna menoreh jarinya dan meneteskan darah ke tanah di depan batu besar itu. Darahnya langsung terserap cepat seperti ditelan bumi. Saat itu juga, angin berhenti. Hening total, hanya ada suara langkah kecil mendekat dari arah belakang batu. Ibu Ratna menatap, tapi tidak ada siapapun. Lalu tiba-tiba muncul bisikan halus, seperti suara perempuan, sangat dekat di telinganya. Aku terima janjimu. Tubuh Ibu Ratna langsung merinding. Dia menoleh ke arah Mbah Darmo, tapi dukun tua itu tetap berdiri tegak, matanya terpejam, terus melantunkan mantra. Dupa makin tebal, asapnya kini membentuk siluet samar seperti sosok tinggi berambut panjang. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dari bentuknya, tampak seperti perempuan. Sosok itu mendekat, lalu berhenti tepat di depan Ibu Ratna. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar pelan. Berjanjilah, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih berat, seperti dua suara bersamaan, suara perempuan dan laki-laki bercampur. Kekayaan yang kamu minta akan datang, tapi setiap tahunnya, darah dari yang kamu cintai akan jadi gantinya. Ibu Ratna menunduk, lututnya gemetar, tapi dia sudah terlalu dalam untuk mundur. Saya terima, katanya pelan, asal usaha saya tidak hancur. Saya siap melakukan apapun. Sosok itu diam beberapa detik sebelum akhirnya mengeluarkan suara tawa lirih, panjang dan menggema di antara pepohonan. Dupa di atas batu padam sendiri, dan aroma belerang tiba-tiba memenuhi udara. Ketika Ibu Ratna menoleh, Mbah Darmo sudah membuka matanya. Selesai, katanya dingin. Mulai malam ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Jangan pernah lupa menepati janji, Ratna. Kalau lupa, dia yang datang duluan. Ibu Ratna mengangguk tanpa berani bertanya siapa dia yang dimaksud. Mereka kembali berjalan menuruni gunung. Tapi kali ini Ibu Ratna merasa seperti ada langkah lain di belakang mereka. Setiap kali ia menoleh, hanya ada bayangan kabut tebal mengikuti dari kejauhan. Begitu sampai di pondok, Mbah Darmo memberinya kain hitam berisi abu dupa. Taburkan di dapurmu sebelum masak pertama kali. Dia akan tinggal di sana, menjaga rezekimu. Keesokan paginya, Ibu Ratna turun gunung dengan wajah pucat dan mata sembab. Tapi di dalam hatinya, Eda rusa aneh, antara lega dan takut. Dia tahu permintaannya sudah dikabulkan.
Tapi bayangan suara yang berbisik di telinganya malam itu terus menghantui. Suara itu berulang-ulang mengucap, "Aku terima janjimu." Saat bus yang ditumpanginya meninggalkan kaki Gunung Kawi, Ibu Ratna menatap keluar jendela. Kabut tipis masih menyelimuti puncak gunung, dan dari kejauhan, seolah ada sosok hitam berdiri di antara pepohonan, memandangi bus itu pergi. Dan di saat itulah, Ibu Ratna tidak sadar, sesuatu sudah ikut bersamanya turun gunung. Sesuatu yang akan tinggal selamanya di warung sebelahnya, menunggu waktu untuk menagih janji. Beberapa minggu setelah Ibu Ratna pulang dari perjalanannya ke Gunung Kawi, perubahan besar mulai terlihat. Warung sebelahnya yang dulu hanya ramai saat sore, kini penuh sesak dari siang sampai tengah malam. Orang-orang antre panjang, bahkan ada yang rela berdiri hanya untuk bisa makan di sana. Wangi bumbu seblak buatan Ibu Ratna terasa lebih kuat dari biasanya. Pedasnya bikin nagih, gurihnya aneh, tapi bikin orang pengen balik lagi. Semua yang datang selalu bilang hal yang sama. Rasanya beda, lebih hidup. Ibu Ratna terlihat bahagia. Setiap hari wajahnya tersenyum, meski matanya mulai sering sayu. Kadang kalau malam, setelah semua pelanggan pulang, dia tetap duduk di kursi depan warung sambil mandangin jalan yang sepi. Kayak lagi nunggu seseorang. Beberapa orang sempat melihat dia bicara sendiri, tangannya seperti memegang sesuatu di bawah meja. Entah itu jimat atau apalah. Tapi setiap kali orang lewat, dia langsung pura-pura sibuk ngelap meja. Suaminya, Pak Darto, juga ikut senang melihat warung mereka makin sukses. Tapi sejak Ibu Ratna pulang dari Gunung Kawi, sikap istrinya jadi agak aneh. Ia sering bangun tengah malam, menyalakan dupa di dapur, dan mengunci pintu dari dalam. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama. Cuma doa supaya rezeki lancar. Tapi Pak Darto merasa ada yang salah. Bau dupa itu menusuk, campur amis, bikin tenggorokan gatal. Kadang dari dapur terdengar suara bisikan seperti dua orang sedang ngobrol. Tapi kalau dilihat, cuma Ibu Ratna seorang diri di sana. Malam sebelum kejadian, suasana di rumah mereka sunyi. Hujan rintik-rintik turun, suara gemericik air terdengar sampai dapur. Pak Darto baru saja pulang dari antar bahan makanan ke cabang baru warung mereka. Wajahnya lelah, tapi dia masih sempat duduk di meja makan. Lihat Ibu Ratna sibuk ngaduk sesuatu di wajan. Anehnya, bukan seblak yang dimasak malam itu. Wangi bumbunya lain, lebih menyengat, seperti campuran rempah dengan sesuatu yang busuk. "Masak apa, Bu?" tanya Pak Darto. Ibu Ratna menoleh sebentar, senyumnya kaku. "Ini, bambu," katanya biar pelanggan makin suka. "Ponya, Ana, ada darahnya ya?" Ibu Ratna diam. Tangannya berhenti ngaduk sebentar, lalu melanjutkan lagi tanpa menjawab. Api di kompor tiba-tiba menyala lebih besar, dan selama beberapa detik wajah Ibu Ratna terlihat jelas pucat. Matanya merah seperti belum tidur berhari-hari. Pak Darto merinding melihatnya. Malam itu mereka nggak banyak bicara, tapi waktu Pak Darto mau tidur, dia dengar suara langkah kaki dari dapur. Padahal Ibu Ratna udah masuk kamar. Begitu dia keluar untuk memastikan, dapur kosong, kompor padam, tapi wajan besar di atasnya masih bergerak pelan, seperti baru saja diaduk. Di dinding dekat pintu dapur, ada bekas goresan panjang seperti cakaran. Pak Darto sempat mengusap, tapi bekas itu nggak hilang. Dia akhirnya memutuskan untuk nggak bilang apa-apa. Mungkin cuma halusinasi. Keesokan harinya, pagi masih berkabut ketika Pak Darto berangkat keluar kota untuk beli bahan baku. Jalan yang ia lewati sepi, hanya hutan kecil di kiri kanan. Sekitar jam 9 pagi, warga yang tinggal di daerah perbukitan dekat sana mendengar suara benturan keras dari arah jurang. Begitu mereka datang, mereka lihat mobil pickup putih terbalik di dasar lembah. Badannya ringsek, dan di dalamnya ada tubuh Pak Darto yang sudah tak bernyawa. Tapi yang bikin semua orang ngeri, bukan karena kecelakaannya, melainkan karena tubuhnya penuh luka cakaran besar, dari dada sampai leher. Salah satu warga yang bantu evakuasi bilang, ini bukan luka kecelakaan, ini kayak diserang makan. Tapi anehnya, nggak ada tanda-tanda hewan buas di sekitar situ. Jalan yang dilaluinya juga lurus dan datar. Mustahil mobil bisa nyemplung jurang tanpa sebab. Polisi cuma bisa bilang mungkin remnya blong, tapi semua orang tahu itu bukan kecelakaan biasa. Waktu kabar itu sampai ke Ibu Ratna, dia cuma diam. Wajahnya datar, matanya menatap kosong ke arah dinding. Semua karyawan dan tetangga datang layat, tapi dia nggak nangis sama sekali. Bahkan waktu jenazah suaminya dibawa pulang, dia cuma duduk di ruang tamu sambil menggenggam gelang hitam di tangannya. Bau dupa memenuhi rumah. "Bu, sabar ya," kata salah satu tetangga mencoba menghibur. Ibu Ratna cuma mengangguk pelan. "Udah waktunya, mungkin," jawabnya pelan. Tapi entah kenapa, nada suaranya lebih mirip rasa lega daripada duka. Beberapa hari setelah pemakaman, orang-orang mulai membicarakan hal aneh. Setiap malam, dari dalam rumah Ibu Ratna terdengar suara orang laki-laki mengerang,
seperti kesakitan. Kadang terdengar suara langkah kaki berat naik ke atap, lalu hilang begitu saja. Warga sempat berpikir mungkin itu halusinasi karena dia masih berduka. Tapi keanehan makin nyata ketika beberapa pelanggan warung mengaku mendengar suara laki-laki memanggil nama Ratna dari arah dapur. Padahal di sana cuma ada Ibu Ratna sendirian. Warungnya justru makin ramai setelah kematian Pak Darto Sioliola. Kepergian suaminya membawa keberuntungan aneh. Omset meningkat 2 kali lipat. Pelanggan datang dari luar kota. Bahkan ada influencer kuliner yang review warung itu dan bilang seblaknya punya rasa khas yang gak bisa dijelaskan. Ibu Ratna cuma tersenyum waktu ditanya rahasianya. Rezeki itu soal doa dan usaha, katanya. Tapi orang-orang mulai curiga. Apalagi sejak ada karyawan yang melihat hal mengerikan di dapur. Suatu malam salah satu pegawai, Jono, gak sengaja lewat di belakang warung waktu Ibu Ratna lagi sendiri di dapur. Dari celah pintu, dia lihat Ibu Ratna berdiri di depan wajan besar sambil ngomong pelan. Tapi kali ini, yang bikin Jono hampir pingsan adalah sosok bayangan besar di belakangnya. Bayangan itu hitam pekat, tinggi hampir menyentuh langit-langit, dan bentuknya bukan manusia. Tubuhnya seperti melata, panjang seperti ular, dengan mata merah menyala. Bayangan itu perlahan membelit tubuh Ibu Ratna. Dan Jono mendengar suara desis pelan di antara asap dupa. Janji sudah ditepati. Jono lari terberit-berit malam itu. Besoknya dia resign tanpa pamit. Tapi sebelum pergi, dia sempat bilang ke temannya satu kalimat yang bikin bulu kuduk berdiri. Pak Darto nggak mati karena kecelakaan. Dia tumbal pertama. Setelah itu, wajah Ibu Ratna makin pucat. Dia jarang keluar rumah, tapi warungnya tetap buka. Kadang pelanggan lihat dia berdiri lama di depan dapur, matanya kosong, tangannya kaku di atas wajan panas. Pernah ada seorang pembeli yang nyeletuk, "Bu, seblaknya makin enak aja." Tapi Ibu Ratna cuma tersenyum tipis dan bilang, "Iya, karena sekarang ada yang bantu ngadu." Malam-malam di sekitar rumah dan warung itu mulai terasa berat. Udara jadi pengap, banyak orang ngeluh nggak bisa tidur karena sering dengar suara orang menangis pelan dari arah dapur. Kadang terdengar juga suara laki-laki tertawa pendek, seperti mengejek. Bau dupa bercampur amis makin sering tercium sampai ke jalan. Orang-orang yang dulu sering beli mulai takut datang malam-malam. Tapi anehnya, pelanggan baru terus berdatangan tanpa henti, seolah warung itu punya daya tarik yang gak bisa ditolak. Dari situ, gosip tentang pesugihan mulai menyebar. Orang-orang bilang Ibu Ratna udah ngelakuin sesuatu di Gunung Kawi. Dan sekarang, tumbal pertama sudah diambil suaminya sendiri. Tapi di balik kesuksesan besar yang makin gila, semua orang yang kenal Ibu Ratna tahu, mata perempuan itu sekarang udah nggak sama lagi. Tatapannya kosong, dingin, dan kalau diperhatikan lama-lama, di pupil matanya seolah ada bayangan seseorang yang tersenyum dengan wajah penuh luka cakaran, seperti sosok Pak Darto yang belum benar-benar pergi. Sejak kejadian meninggalnya Pak Darto, suasana di warung seblak milik Ibu Ratna perlahan berubah. Warung itu tetap ramai, bahkan semakin laris. Setiap malam pengunjung datang silih berganti. Antrean panjang sampai trotoar, dan aroma bumbu pedas yang khas selalu memenuhi udara. Tapi di balik keramaian itu, ada sesuatu yang terasa aneh, sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang kerja di sana. Para karyawan sering berbisik di belakang dapur. Mereka bilang, sejak Pak Darto meninggal, suasana warung sering bikin gak nyaman. Kompor kadang nyala sendiri, wajan besar di dapur bisa bergetar meski gak disentuh siapapun. Dan kadang ada suara seperti orang berbisik pelan dari arah gudang belakang. Kayak ada yang ngobrol, tapi nggak jelas suaranya. Kata Jono, salah satu karyawan sebelum akhirnya resign. Tapi waktu itu, Mila seorang karyawan perempuan yang sudah kerja hampir 2 tahun nggak percaya. Dia selalu bilang mungkin cuma angin atau tikus. Mila dikenal rajin, sopan, dan paling disayang sama Ibu Ratna. Tapi beberapa minggu setelah Jono pergi, Mila mulai kelihatan aneh. Wajahnya pucat. Matanya sering melirik ke arah dapur setiap kali dengar suara bisikan. Malam-malam dia sering diminta Ibu Ratna bantu masak sampai lewat tengah malam. Pegawai lain dilarang ikut. Katanya dapur malam itu bagian khusus. Mila sempat cerita ke temannya, Reni, bahwa setiap kali bantu Ibu Ratna, dia selalu disuruh bawa 1 baskom ayam hidup dan 1 botol air hitam pekat. Airnya kayak darah. Ren, tapi Ibu Ratna bilang itu bumbu rahasia. Reni hanya tertawa saat itu, mengira Mila cuma bercanda. Tapi wajah Mila serius. Aku takut, Ren. Bau dupa di dapur itu bikin mual, kayak bau bangkai yang dibakar. Seminggu setelah percakapan itu, Mila menghilang. Hari itu sebenarnya biasa saja. Warung ramai seperti biasa. Dan Mila masih terlihat melayani pembeli dengan senyum tipisnya. Malamnya, Ibu Ratna minta dia bantu bersih-bersih dapur. Beberapa karyawan lain pamit duluan karena sudah larut malam, dan Mila bilang akan pulang setelah bantu Ibu Ratna sebentar. Tapi sejak malam itu, dia nggak pernah kelihatan lagi.
Besok paginya, warung tetap buka seperti biasa. Ibu Ratna datang dengan wajah tenang, seolah nggak ada apa-apa. Ketika ditanya soal Mila, jawabannya datar. "Oh Mila, tadi malam dia bilang mau pulang kampung. Katanya ibunya sakit." Semua orang percaya saja, karena Ibu Ratna memang terkenal jujur dan keibuan. Tapi 2 hari kemudian, kabar datang dari kampungnya Mila. Ibunya bingung karena anaknya nggak pernah pulang. Bahkan HP-nya nggak bisa dihubungi. Reni panik dan langsung ke warung. "Bu, Mila beneran pulang kampung kan?" tanya. Ibu Ratna tersenyum pelan, matanya menatap tajam. "Iya, sudah berangkat kok. Kamu tenang aja. Kalau udah sembuh ibunya, mungkin dia balik." Tapi nada suaranya datar, dan senyum itu terasa dingin. Beberapa hari kemudian, bau aneh mulai muncul dari arah dapur. Amis, menyengat, campur bau dupa yang sama seperti waktu dulu. Para karyawan mulai gelisah. Mereka pikir mungkin ayam busuk atau got mampet. Tapi setiap kali mereka coba bersih-bersih, Ibu Ratna selalu melarang, "Jangan masuk dapur belakang malam-malam. Itu tempat khusus. Nanti malah kena apes," katanya sambil menatap tajam. Namun pada suatu sore, seorang karyawan baru bernama Edo nekat. Setelah Ibu Ratna pulang duluan, dia bersama 2 temannya masuk ke gudang belakang lewat pintu kecil di samping warung. Lampunya redup, udara pengap, dan bau amisnya makin kuat. Lantai gudang dipenuhi kareng-kareng bahan makanan, tapi di salah satu sudut mereka melihat bekas merah kehitaman di lantai, mengering dan membentuk bercak besar. "Apa ini?" tanya Edo pelan sambil jongkok. Salah satu temannya mencoba menyentuh dengan tisu, dan begitu tisu itu diangkat, warna merah tua menempel pekat. "Darah, ini darah," katanya dengan suara bergetar. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara sesuatu jatuh keras, seperti panci besar terguling. Mereka bertiga spontan lari keluar, tapi dari pintu belakang mereka sempat melihat bayangan seseorang berdiri di depan kompor. Tingginya nggak wajar, dan rambutnya panjang menutupi wajah. Besoknya, Edo langsung berhenti kerja. 2 temannya pun menyusul beberapa hari kemudian. Tapi anehnya, Ibu Ratna nggak marah atau heran. Dia cuma bilang, "Kalau nggak kuat, jangan kerja di sini." Setelah kejadian itu, Ibu Ratna jadi makin tertutup. Dapurnya dikunci rapat, dan gak ada satupun karyawan yang boleh masuk kecuali dia sendiri. Malam-malam, warga sekitar sering lihat cahaya merah dari celah ventilasi dapur, seperti api kecil yang menyala terus. Kadang terdengar suara orang melantunkan doa dalam bahasa yang gak dikenal. Suara itu pelan tapi dalam, seolah berasal dari perut bumi. Reni yang masih penasaran soal Mila, suatu malam memberanikan diri datang ke rumah Ibu Ratna. Rumah itu gelap, cuma diterangi cahaya lampu kecil di teras. Waktu diketuk, Ibu Ratna keluar dengan pakaian serba putih, wajahnya pucat, dan di tangannya ada dupa yang masih menyala. "Cari siapa, Ren?" Saya cuma mau nanya, Bu. Mila beneran gak pulang kampung? Soalnya keluarganya nyariin terus." Ibu Ratna menatap lama tanpa bicara. Heningnya bikin suasana makin gak enak. Baru beberapa detik kemudian, dia berkata pelan, "Ada hal-hal yang gak perlu dicari jawabannya. Kadang kalau kita gali terlalu dalam, malah bahaya buat diri sendiri." Setelah itu, dia menutup pintu perlahan. Bau dupa makin kuat sampai bikin perut Reni mual. Sejak malam itu, Reni sering mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia melihat Mila berdiri di dapur warung, pakai baju kerja yang sama seperti malam terakhir dia terlihat. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di tangan kirinya dia masih menggenggam sendok besar yang berlumur darah. Mila membuka mulutnya perlahan dan berkata, "Aku di sini, Ren." Lalu tubuhnya ditarik oleh tangan besar yang muncul dari bawah lantai dapur. Reni selalu terbangun dengan keringat dingin setiap kali mimpi itu datang. Tapi yang paling menyeramkan, setiap kali lewat depan warung di malam hari, dia mencium bau yang sama persis, seperti di mimpinya bau amis bercampur dupa beberapa bulan setelah hilangnya Mila. Gosip makin liar. Ada yang bilang Ibu Ratna sengaja mempersembahkan karyawannya untuk pesugihan, agar warungnya makin ramai. Ada juga yang bersumpah pernah lihat sosok perempuan dengan wajah rusak parah, duduk di dapur tengah malam, kayak mayat yang bangkit, kata salah satu pelanggan yang datang larut malam. Tapi setiap kali cerita itu sampai ke telinga Ibu Ratna, dia hanya tersenyum dan berkata, "Orang iri itu memang suka ngarang yang aneh-aneh." Namun kenyataannya, bau amis di dapur tidak pernah hilang. Setiap kali hujan turun, bau itu malah makin kuat, seperti tanah basah yang bercampur darah. Suatu malam, salah satu warga yang tinggal di rumah belakang warung mendengar suara berisik seperti benda diseret. Dia mengintip lewat celah pagar, dan apa yang dia lihat bikin kakinya lemas. Ibu Ratna sedang menyeret sesuatu yang mirip karung besar berwarna gelap. Dari ujung karung itu menetes cairan merah ke tanah. Dia membawanya ke arah sumur tua di belakang rumah, lalu perlahan menurunkannya ke dalam sambil berdoa,
dengan suara yang pelan tapi berat. Besok paginya, sumur itu ditutup dengan papan dan semen. Ketika ditanya warga, Ibu Ratna bilang sumurnya sudah kering. Tapi sejak itu, setiap malam Jumat, terdengar suara ketukan pelan dari dalam tanah di belakang rumah. Kadang juga terdengar suara perempuan menangis. Suaranya samar tapi jelas berasal dari bawah sumur yang tertutup itu. Tak ada yang berani mendekat lagi, dan semua orang tahu Mila tak pernah kembali. Tapi anehnya, setelah hilangnya Mila, pelanggan warung seblak Ibu Ratna semakin membludak. Banyak yang bilang rasa seblaknya makin bernyawa, pedasnya makin nempel di lidah, dan setiap sendok yang dimakan terasa seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Namun bagi yang tahu kisah di balik dapur itu, mereka tidak pernah berani datang lagi, karena mereka tahu mungkin rasa khas seblak Ibu Ratna bukan hanya dari bumbu dan cabai, tapi juga dari sesuatu atau seseorang yang sudah dikorbankan di dalam dapur itu. Mila mungkin hilang tanpa jejak, tapi arwahnya seolah masih berkeliaran di setiap aroma yang keluar dari warung itu, menunggu seseorang yang cukup berani membuka pintu dapur malam-malam untuk akhirnya tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan. Malam itu hujan turun deras di kampung tempat Ibu Ratna tinggal. Suara petir bergemuruh di langit. Sementara warung seblak-seblak Ratna Magnus tetap buka seperti biasa. Namun malam itu suasananya agak berbeda. Ibu Ratna terlihat gelisah. Wajahnya pucat dan pandangannya kosong. Di sudut ruang makan, ada foto besar anak laki-lakinya, Ryan, yang baru saja ulang tahun ke-17 beberapa minggu lalu. Tapi sekarang, anak itu sedang terbaring lemah di kamar belakang rumah, dengan tubuh yang semakin hari semakin kurus. Awalnya, Ryan cuma demam biasa, tapi lama-lama penyakitnya jadi aneh. Setiap malam, tepat jam 12, tubuhnya menggigil hebat, matanya melotot seperti ketakutan, lalu berteriak dengan suara parau. "Jangan ambil aku, Bu! Tolong! Jangan!" Teriakan itu begitu kencang sampai terdengar keluar rumah. Warga sekitar yang lewat malam-malam sering mendengarnya, dan beberapa bahkan berhenti di depan pagar, bingung dan takut. Tapi Ibu Ratna selalu bilang anaknya cuma kerasukan atau mimpi buruk. Padahal dalam hatinya, dia tahu benar apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa tahun lalu di Ganengkawi, ia telah berjanji pada sosok penjaga yang memberinya kekayaan. Janji itu sederhana tapi kejam. Setiap kali warungnya ingin naik rezekinya, harus ada tumbal darah yang punya hubungan batin dengannya. Dulu suaminya, Pak Darto, sudah jadi korban pertama. Sekarang, giliran ikatan terkuat yang tersisa darah dagingnya sendiri. Setiap malam, Ibu Ratna duduk di tepi ranjang Ryan sambil menatap anaknya yang kesakitan. Matanya basah, tapi wajahnya dingin. Di tangan kanannya ada dupa yang menyala, dan di pangkuannya sebuah kendi berisi air hitam yang berbau menyengat. Di sudut kamar, bayangan samar seperti kabut hitam sering muncul sebentar, lalu menghilang. Dari era itu, kadang terdengar suara berat berbisik. Janji harus ditepati, Ratna. Suara itu membuat Ibu Ratna menggigil, tapi ia tetap menunduk, mencelupkan jarinya ke kendi, lalu meneteskan air itu ke bibir Ryan sambil berdoa pelan dengan bahasa yang tak lagi terdengar seperti doa manusia. Ryan menggeliat, matanya terbuka tapi pandangannya kosong. Nafasnya tersengal-sengal dan dari hidungnya keluar cairan hitam pekat seperti darah beku. Beberapa karyawan yang masih setia kerja di warung sempat heran karena setiap malam Ibu Ratna selalu keluar rumah membawa tas kain, dupa, dan kendi. Kadang ia pergi ke kebun bambu di belakang kampung, kadang ke arah bukit kecil di ujung desa. Katanya mau nyari daun buat ramuan anaknya. Begitu alasan yang ia berikan. Tapi suatu malam, salah satu warga, Pak Surip, yang kebetulan lewat, melihat sesuatu yang membuatnya nyaris pingsan. Ia melihat Ibu Ratna berdiri di tengah kebun bambu dalam hujan deras, memakai kain putih panjang yang basah menempel di tubuh. Di hadapannya, ada sesuatu seperti sesajen dari bunga 7 rupa, kepala ayam hitam, dan segelas darah yang masih hangat. Ibu Ratna berbicara dengan suara lirih sambil menengadahkan tangannya. Lalu dari kegelapan belakang bambu, muncul sosok tinggi besar dengan kulit kehitaman dan mata merah menyala. Sosok itu melangkah pelan, suaranya seperti desisan ular, lalu menunduk mendekat ke arah Ibu Ratna. Pak Surip langsung kabur sekuat tenaga dan bersumpah tidak akan lewat jalan itu lagi. Besok paginya, dia demam tinggi selama 3 hari, dan setiap kali memejamkan mata, dia melihat bayangan sosok tinggi itu berdiri di belakang Ibu Ratna dengan taring panjang berlumur darah. Sementara itu, kondisi Ryan semakin memburuk. Tubuhnya tinggal tulang, kulitnya mulai membiru, dan setiap malam semakin keras teriakannya. "Bu, tolong, mereka datang lagi. Mereka mau ambil aku. Jangan biarkan mereka, Bu," katanya sambil menatap ke sudut kamar.
seolah ada sesuatu di sana yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Tapi Ibu Ratna malah memegang tangannya dan berkata dengan suara bergetar, "Sabar ya nak, semua ini demi masa depan kita." Malam terakhir sebelum Rian meninggal, udara di rumah itu terasa berat, dingin, dan bau dupa bercampur darah memenuhi setiap ruangan. Di kamar Rian, semua lilin menyala, tapi cahayanya redup, berkelap-kelip seolah diterpa angin dari dunia lain. Ibu Ratna duduk di lantai, menggambar lingkaran merah dengan cairan dari kendi, lalu menaruh seikat rambut Rian di tengahnya. Ia menutup matanya, mulai membaca mantra. Suara itu bergema seperti gema dari bawah tanah. Lalu tiba-tiba, seluruh rumah berguncang halus. Jendela bergetar, gelas-gelas di dapur jatuh dan pecah. Dinding kamar retak kecil, dan dari arah langit-langit muncul tetesan air merah pekat yang jatuh ke lantai. Rian berteriak sekuat-kuatnya, matanya terbelalak, tubuhnya kejang. Ibu Ratna mencoba memeluknya, tapi dari balik punggung anak itu muncul tangan hitam besar yang mencengkeram tubuhnya dan menariknya ke arah lantai. Dalam sekejap, Rian terdiam, nafasnya berhenti. Tubuhnya kaku, matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit, dan anehnya, di wajahnya muncul ekspresi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, kabar meninggalnya Rian cepat menyebar. Warga datang melayat, tapi banyak yang tidak kuat bertahan lama di dalam rumah karena bau anyir dan dupa yang menyengat luar biasa. Jenazah Rian dikubur cepat, bahkan tanpa banyak upacara. Anehnya, Ibu Ratna terlihat tenang, bahkan sempat tersenyum kecil saat melihat tanah menutup jasad anaknya. Rezeki nggak akan putus, asal janji ditepati, gumamnya pelan, hampir seperti orang berbicara pada diri sendiri. Dan benar saja hari itu juga, semua cabang seblak Ratna Magnus mendadak ramai luar biasa. Pengunjung datang seperti tak ada habisnya. Video dan foto orang makan di warung itu viral di media sosial. Katanya rasanya makin enak, makin gurih, dan pedasnya nagih luar biasa. Dalam waktu seminggu, omsetnya naik 2 kali lipat. Namun di balik kesuksesan itu, ada yang ganjil. Beberapa pelanggan yang datang malam-malam bilang mereka melihat sosok anak muda berdiri di dapur, memakai baju putih kotor, matanya kosong menatap dari balik tirai dapur. Waktu mereka tanya ke kasir siapa itu, kasir bilang, "Mana ada anak muda di dapur, cuma Ibu Ratna yang masak malam-malam." Sejak itu, banyak yang enggan datang malam hari. Tapi warung tetap laris di siang hari. Dan Ibu Ratna semakin kaya. Ia beli mobil baru, rumahnya diperluas, dan mulai buka cabang di kota sebelah. Namun setiap malam, di rumah besarnya yang kini sunyi, terdengar suara langkah kaki kecil menyusuri lorong. Kadang suara itu berhenti di depan kamar Rian, lalu terdengar suara lirih, "Bu, sakit bu." Ibu Ratna yang tidur di kamarnya sering terbangun mendadak. Dari kaca cermin di seberang ranjang, ia melihat bayangan Rian berdiri di belakangnya dengan wajah pucat dan mata kosong. Kadang sosok itu muncul di dapur, kadang di warung, bahkan kadang di mobilnya. Dan setiap kali sosok itu muncul, lilin di rumah selalu padam sendiri. Suatu malam, saat sedang menghitung uang hasil penjualan, Ibu Ratna mendengar suara napas berat di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Namun ketika melihat pantulan kaca jendela, ia terpaku. Di sana terlihat Rian berdiri di belakangnya. Tubuhnya penuh luka, dan mulutnya bergerak pelan mengatakan sesuatu. "Janji belum selesai bu." Ibu Ratna menjatuhkan uang di tangannya dan mundur ketakutan. Tapi suara lain muncul dari arah dapur. Suara yang sama seperti waktu dulu di Gunung Kawi. Berat dan menggema. Setiap kekayaan punya harga. Dan darah belum cukup. Malam itu, tetangga mendengar teriakan histeris dari rumah besar Ibu Ratna. Ketika mereka datang, pintu terkunci rapat. Bau dupa dan darah bercampur memenuhi udara dari celah jendela. Besok paginya, Ibu Ratna tetap buka warung seperti biasa. Tapi matanya kosong, wajahnya dingin, dan tangannya gemetar waktu mengaduk seblak di wajan besar. Orang-orang mulai sadar, mungkin yang kembali dari rumah itu bukan lagi Ibu Ratna yang sama. Karena sejak hari kematian anaknya, senyum di wajahnya selalu terasa aneh dingin, datar, dan menyimpan sesuatu yang gelap. Dan dari hari itu juga, setiap pelanggan yang makan di warung itu, entah kenapa, selalu bilang hal yang sama, seblaknya makin enak. Tapi entah kenapa, rasanya kayak ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokan. Sejak kematian Rian, suasana di warung seblak Ratna Magnus berubah drastis. Kalau dulu suasananya ramai penuh tawa pelanggan, kini mulai terasa dingin dan ganjil. Banyak yang datang tapi cepat-cepat pergi. Bukan karena rasa seblaknya yang berubah justru makin enak, tapi karena hawa aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Beberapa pelanggan bahkan bilang, tiap kali mereka menyuap seblak,
seperti ada aroma anyir yang samar muncul dari kuahnya. Ada juga yang merasa seperti diawasi, padahal cuma duduk sendirian di meja. Malam itu, Dina, salah satu karyawan baru, sedang bersih-bersih meja setelah warung tutup. Lampu-lampu sebagian sudah dimatikan, tinggal cahaya dari dapur yang masih menyala samar. Dina sempat menoleh ke arah situ, karena mendengar suara sendok jatuh. "Buran," panggilnya pelan. Nggak ada jawaban, tapi ia jelas dengar suara langkah kaki pelan dari dalam dapur. Tok, tok, tok. Suara itu seperti langkah seseorang tanpa alas kaki. Dina maju beberapa langkah, hendak memastikan. Namun begitu ia mendekat ke pintu dapur, bau amis menusuk langsung menyergap hidungnya. Ia refleks menutup mulut. Dalam cahaya redup, ia lihat sesuatu di lantai, seperti bekas noda merah yang mengarah ke arah tungku. Dina merunduk. Tapi tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari arah lemari bumbu. Suara tawa anak kecil. Pelan tapi jelas. Dina terlonjak mundur. Siapa itu? Tak ada jawaban. Tapi di sudut matanya, dia melihat sosok kecil anak laki-laki, duduk di kursi dapur sambil menatapnya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya penuh bekas luka seperti terbakar. Dina, anak itu hanya berbisik lirih. "Aku Rian, aku kedinginan, Bu." Tapi sebelum Dina sempat menjerit, sosok itu menghilang, lenyap seperti asap. Keesokan paginya, Dina langsung minta berhenti kerja. Katanya dia nggak kuat lagi. Tapi anehnya, Ibu Ratna malah tersenyum datar. Seolah sudah tahu, kalau kamu nggak kuat, ya sudah, rezeki orang beda-beda, katanya pelan. Tatapan matanya kosong, tapi senyum di bibirnya tetap terukir kaku. Sejak itu, karyawan warung selalu berganti-ganti. Hampir tiap bulan ada saja yang resign. Mereka bilang sering diganggu oleh anak kecil yang muncul di dapur atau toilet belakang. Ada juga yang mendengar suara anak menangis tiap dini hari dari kamar atas tempat Ibu Ratna biasa tidur. Tapi yang paling menyeramkan adalah kejadian waktu malam Jumat Kliwon. Beberapa warga yang rumahnya dekat warung bersumpah sering mendengar suara orang menangis dari arah atap. Tangisnya panjang, lirih, seperti anak kecil yang kesakitan. Kadang disusul suara perempuan berdoa cepat-cepat, lalu diakhiri dengan aroma dupa yang menyengat bercampur bau amis darah. Pak Seno, tukang parkir di depan warung, bahkan bilang pernah lihat sendiri ada bayangan anak kecil duduk di atas genteng warung sambil menatap bulan. Tubuhnya menggigil kecil, dan di bawahnya Ibu Ratna sedang duduk bersila di dapur, membakar dupa, kayak diajak ngobrol sama arwah anaknya sendiri, kata Pak Seno waktu cerita ke warga. Tapi mukanya Ibu Ratna waktu itu bukan kayak manusia. Matanya merah, bibirnya pucat, kayak nggak sadar sama sekali. Beberapa minggu kemudian, seorang pelanggan muda bernama Tia datang malam-mulam ke warung itu. Ia niatnya cuma bikin konten TikTok karena warung seblak Ratna Magnus lagi viral di media sosial. Katanya, rasa seblaknya pedas tapi nagih banget, sampai banyak yang bele-belein antre tengah malam. Tia datang sendirian, duduk di pojokan dekat dapur, sambil pasang tripod kecil di meja. Ia senyum ke kamera dan mulai review seblak. Tapi entah kenapa, suasana di warung malam itu terasa aneh. Meskipun ada beberapa pelanggan lain, hawa di ruangan terasa dingin menusuk. Tia beberapa kali lihat ke arah dapur, merasa ada yang berdiri di sana. Tapi yang tampak cuma tirai putih yang tertiup pelan. Setelah makan, Tia pulang dan baru besok paginya buka hasil rekamannya. Tapi saat ia lihat videonya, darahnya langsung berdesir. Di detik ke-47, saat dia menoleh ke arah dapur, ada bayangan hitam tinggi besar di belakang Ibu Ratna. Wajahnya nggak jelas, tapi matanya menyala merah terang seperti bara api, menatap lurus ke kamera. Tia langsung menjerit dan menghapus videonya, tapi ia sempat kirim ke temannya dulu. Don dari situ, video itu sempat tersebar ke grup-grup WhatsApp warga sekitar. Sejak itu, makin banyak orang yang takut makan di sana malam-malam. Warung itu masih tetap ramai, tapi hanya siang hari. Malamnya, Ibu Ratna lebih sering menutup lebih awal, meski kadang lampu dapur masih nyala sampai pagi. Kadang terdengar suara benda jatuh, atau orang mengaduk panci besar di dalam, padahal warung sudah digembok dari luar. Suatu malam, ada dua pemuda iseng, Ardi dan Fajar, yang nekat mengintip dari belakang warung. Mereka penasaran, ingin tahu siapa sebenarnya yang sering masak malam-malam. Mereka sembunyi di balik pohon, membawa senter kecil. Dari celah jendela belakang, mereka lihat dapur remang. Ibu Ratna duduk bersila di lantai, menghadap tungku. Di depannya ada panci besar berisi cairan merah kehitaman yang mendidih. Bau amis tercium sampai luar. Di sebelahnya, ada foto Ryan dan seikat rambut anak kecil di atas piring putih. "Dia ngapain, Jar?" bisik Fajar dengan suara bergetar. Tiba-tiba, mereka mendengar suara anak kecil dari arah dapur. "Bu, sakit?"
Jangan lagi. Ibu Ratna menoleh cepat ke arah suara itu. Matanya merah menyala. Ia bangkit dan berteriak, "Kalian siapa? Keluar dari sana!" Dua pemuda itu langsung lari terbirit-birit. Tapi sejak malam itu, Ardi jatuh sakit parah. Tubuhnya panas tinggi dan tiap malam mengigau. Dia marah. Darahnya belum cukup. Warga akhirnya mulai sadar ada yang salah. Banyak yang bilang arwah anak Ibu Ratna menuntut. Rian meninggal bukan karena sakit biasa, tapi dijadikan tumbal agar warung itu makin laris. Namun arwah anak itu tak tenang, karena ia dikorbankan oleh darah dagingnya sendiri. Suatu malam, seorang ustadz muda datang dan berusaha mendatangi Ibu Ratna. Katanya, ia mau bantu membersihkan warung dari gangguan gaib, tapi belum sempat ia masuk ke dapur, Ibu Ratna menolak mentah-mentah. "Jangan ikut campur, ini urusanku," teriaknya sambil memukul meja. "Rezekiku gak ada hubungannya sama siapapun." Namun setelah ustaz itu pergi, warga sekitar melihat hal mengerikan. Dini hari itu, asap hitam pekat keluar dari cerobong dapur warung dan terdengar suara anak menangis keras sekali, seperti kesakitan. Beberapa lampu jalan bahkan berkedip sendiri, dan keesokan paginya, di depan warung ditemukan seekor ayam hitam mati dengan leher terputus. Sejak kejadian itu, aroma di sekitar warung makin aneh. Kadang seperti bau darah, kadang seperti daging gosong. Pelanggan makin jarang datang malam-malam. Tapi anehnya, Ibu Ratna malah terlihat makin kaya. Rumahnya direnovasi, mobil barunya ganti tiap bulan. Namun wajahnya makin pucat, matanya cekung, dan rambutnya sering tampak kusut seperti nggak pernah tidur. Malam Jumat berikutnya, suara tangisan di atap warung terdengar lagi. Kali ini, bukan cuma suara anak kecil, tapi juga suara perempuan menjerit histeris. Warga yang mendengar sampai takut keluar rumah. Mereka bilang, malam itu arwah Rian datang menuntut, mencari ibunya yang telah menukar kasih sayangnya dengan kekayaan. Dan sejak malam itu pula, tak ada lagi yang berani lewat di depan warung seblok Ratna McNews setelah tengah malam. Katanya, kadang dari dalam warung masih terdengar suara panci diaduk pelan, dan bisikan lirih memanggil, "Bu, aku lapar, Bu." Malam itu hujan turun tanpa henti. Langit di atas kota seperti diselimuti gumpalan awan hitam tebal yang sesekali disambar kilat panjang. Warung seblak-seblak Ratna McNews tetap buka, meski waktu sudah lewat tengah malam. Jalanan mulai sepi, tapi anehnya warung itu masih ramai. Orang-orang tetap berdatangan, seperti tak peduli dengan hujan deras. Di dalam, bau seblak yang pedas menyengat bercampur dengan aroma dupa yang samar-samar tercium. Ibu Ratna terlihat sibuk di dapur. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap fokus menatap panci besar yang mengepul di atas tungku. Setiap kali dia mengaduk, terdengar suara letupan kecil dari dalam wajan, seperti sesuatu sedang mendidih, bukan karena air, tapi darah. Beberapa karyawan memperhatikan dengan canggung, tapi tak ada yang berani bertanya. Semua tahu kalau sudah larut begini, Ibu Ratna tak suka diganggu. Hujan makin deras. Angin masuk dari celah pintu, membuat tirai dapur berkibar pelan. Sesekali, Ibu Ratna berhenti dan menatap sudut dapur yang gelap. Di sana, samar-samar terlihat sosok anak kecil berdiri mematung, menatapnya dengan mata kosong. Ibu Ratna menghela napas berat, seolah sudah terbiasa dengan penampakan itu. Ia menunduk, lalu berbisik pelan, "Ibu sudah memenuhi janjinya, Nak. Semuanya sudah Ibu kasih. Kau tenanglah." Tapi suara kecil itu membalas dengan lirih, nyaris tak terdengar. "Belum, Bu. Belum selesai." Seketika suhu di dapur berubah dingin menusuk. Api di tungku berkedip-kedip, lalu padam begitu saja. Ibu Ratna memegang dada, jantungnya berdegup keras. Tapi dia mencoba mengabaikannya. Ia menyalakan lilin di dekat panci, melanjutkan memasak sambil terus berkomat kamit. Namun tiba-tiba, semua lampu di warung padam. Jalap total. Teriakan kecil terdengar dari arah meja pelanggan. Beberapa orang panik, suara sendok dan piring jatuh berserakan. "Loh, kenapa nih? Listriknya mati! Cepetan, nyalain lilin." Hujan di luar makin kencang, membuat suara gemuruh menutupi segalanya. Tapi di sela kegelapan itu, dari arah dapur terdengar suara benda berat jatuh keras. Lalu teriakan panjang menggema, menembus bisingnya hujan. "Ah! Ah! 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 Aceh! 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 Semua pelanggan langsung terdiam, hening sesat, hanya suara hujan dan napas panik yang terdengar.
Beberapa orang memberanikan diri mendekat ke dapur dengan senter ponsel, lantai licin, dan hawa panas seperti keluar dari dalam ruangan itu. Begitu mereka sampai di depan pintu dapur, seseorang menjerit histeris. Begitu lampu nyala kembali, semua orang terpaku. Di tengah dapur, Ibu Ratna tergeletak di lantai, tubuhnya setengah gosong seperti terbakar dari dalam. Matanya melotot lebar, lidahnya menjulur, dan tangan kanannya menengadah ke atas, seolah berusaha meminta tolong sebelum mati. Dinding dapur penuh jelaga, dan di atasnya tertulis dengan darah tebal, "Tumbalmu sudah lunas." Ratna, suasana mendadak kacau. Pelanggan berlarian keluar sambil menjerit, beberapa karyawan pingsan di tempat. Polisi dan warga berdatangan setelah mendengar keributan itu. Tapi begitu mereka periksa seluruh ruangan, tak ada satupun tanda kebakaran. Kompor mati, tidak ada gas bocor, tidak ada sumber api. Anehnya, tubuh Ibu Ratna memang terbakar dari dalam. Kulitnya melepuh, tapi bajunya masih utuh. Petugas sempat membawa jenazahnya ke rumah sakit, tapi hasil pemeriksaan membuat semua orang terdiam. Tidak ada penyebab medis yang jelas. Jantungnya gosong, organ dalamnya seperti meledak, namun tanpa luka dari luar. Seolah ada api tak terlihat yang membakar tubuhnya perlahan dari dalam dada. Kabar kematian Ibu Ratna menyebar cepat ke seluruh kota. Banyak yang tak percaya. Warung seblak yang selama ini dianggap paling laris itu mendadak tutup. Polisi memasang garis kuning, tapi setelah seminggu kasusnya ditutup karena tak ada bukti pembunuhan. Mereka menyebutnya kematian akibat fenomena tidak diketahui. Tapi bagi warga sekitar, semua sudah jelas. Arwah anaknya, Rian, datang menagih janji. Beberapa hari setelah kejadian, karyawan terakhir yang sempat bekerja di warung itu, seorang gadis bernama Wulan, datang ke lokasi. Ia masih penasaran. Tapi begitu sampai di depan warung, udara di sekitarnya terasa dingin luar biasa. Padahal, siang hari, saat Wulan mencoba mengintip dari jendela dapur, matanya langsung membesar. Lampu di dalam warung menyala, padahal listrik sudah diputus. Dan di meja tempat Ibu Ratna biasa menyiapkan bahan masakan, terlihat panci besar masih di atas tungku. Dari dalamnya keluar asap tipis beraroma pedas dan amis bercampur. Wulan menelan ludah, tapi yang paling membuatnya ketakutan adalah bayangan perempuan berambut panjang di depan panci itu, sedang mengaduk wajan perlahan, sambil tersenyum ke arah jendela. Wulan langsung lari tunggang langgang tanpa menoleh lagi. Malamnya, beberapa warga lain juga mengaku melihat hal yang sama. Ada yang lewat dan melihat lampu neon seblak Ratna Magnus kembali menyala terang, lengkap dengan suara panci diaduk dari dalam. Tapi saat mereka coba dekati, semua tiba-tiba padam, dan dari dalam terdengar suara tawa perempuan yang panjang dan serak. Beberapa bulan berlalu, warung itu akhirnya dijual. Tapi anehnya, setiap orang yang mencoba beli selalu mundur setelah datang ke lokasi. Ada yang bilang, tiap mereka masuk ke dalam dapur, mereka mencium bau darah segar. Ada juga yang mengaku mendengar suara anak kecil tertawa dari bawah meja. Salah satu calon pembeli bahkan pingsan karena melihat bayangan perempuan duduk di kursi sambil memeluk sesuatu. Ternyata boneka kecil yang dulu sering dibawa Rian waktu masih hidup. Kini bangunan warung itu dibiarkan kosong. Cat temboknya mulai pudar, kaca jendelanya berdebu, tapi anehnya papan nama seblak Ratna Magnus masih bersinar tiap malam Jumat Kliwon, seperti ada yang menyalakannya dari dalam. Warga sekitar sudah sepakat untuk tidak lewat depan warung itu setelah jam 9 malam. Banyak kejadian aneh menimpa mereka yang nekat. Ada yang motornya mogok tiba-tiba, ada yang mendadak demam tinggi setelah dengar suara tangisan dari arah dapur. Bahkan pernah seorang ojek online menerima pesanan dari seblak Ratna Magnus sekitar jam 2 pagi. Tapi begitu sampai, warung itu gelap dan terkunci. Saat dia periksa aplikasinya lagi, pesanan itu hilang begitu saja. Nama pemesannya, Ratna. Beberapa waktu kemudian, seorang ustadz yang penasaran mencoba mengadakan doa bersama di depan warung itu. Tapi begitu doa dimulai, angin berhembus kencang, dan suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam dapur. Makin lama makin keras, sampai semua yang hadir ketakutan. Ustadz itu akhirnya menghentikan doa, lalu berkata dengan wajah pucat, "Tempat ini tidak akan tenang sebelum darah yang dikorbankan dimaafkan." Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyentuh warung itu. Tapi sesekali, orang yang lewat mengaku melihat cahaya redup dari dalam, seperti nyala tungku. Kadang terdengar suara perempuan bicara pelan, seolah sedang menenangkan anak kecil. "Tenang nak, ibu masak lagi, ya, sebentar lagi matang." Dan dari arah dapur, samar-samar tercium bau seblak pedas yang bercampur amis darah. Sampai hari ini, warung seblak Ratna Magnus masih berdiri. Tak ada yang berani mendekat. Tapi setiap kali hujan deras turun tengah malam,
Lampu neon warung itu selalu menyala sendiri. Di jendela terlihat sosok perempuan berambut panjang sedang mengaduk wajan besar. Tersenyum keluar, seolah menunggu pelanggan datang lagi. Entah siapa yang akan menjadi pelanggan berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.